Sekali lagi memang koperasi itu sebetulnya luar biasa kan. Di Barcelona itu kan klub-klub sepak bola banyak dikelola badan hukumnya koperasi. Gitu ya? Iya, Koperasi. koperasi. Kemudian di Selandia Baru ada beberapa merek susu yang terkenal dunia itu koperasi juga. Gitu. Sebetulnya koperasi itu kan badan hukum yang memang berbagi ya. Sifatnya kan kepentingan anggota yang utama gitu. Nah ini yang sebetulnya ya sudah tepat, tapi memang kalau di Indonesia bahasanya memang kita perlu lagi dorong juga ada koperasi modern. Koperasi modern itu apa? Yang bukan lagi oligarki, karena banyak lagi koperasi-koperasi besar itu dikuasai oleh keluarga gitu misalkan. Iya, betul. Pengurusnya itu aja. Kalau gitu. koperasi itu image-nya simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah padahal lebih daripada itu kan sebetulnya. Jadi kita ada digitalisasinya, kemudian masuk ke sektor real gitu bisnisnya, kemudian dari sisi koperasi ini sebetulnya bisa menjadi game changer untuk transaksi konsolidasi UMKM. Jadi koperasi itu jadi agregator juga Kang Prabu. Di beberapa komoditas sudah dilakukan. Jadi nanti pembiayaannya juga ada pendekatan untuk on-farm, misalnya petani dikonsolidasi sama koperasi, ini ada off-taker, bayarnya. Ini oleh pakai kur, petaninya ini ada pembiayaan khusus untuk koperasi sekarang Kang Prabu, namanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Itu saudaraan Smesco. Kalau Smesco itu arm untuk pemasaran, kalau LPDB ini pembiayaan. Yang zamannya Pak Teten fokus untuk koperasi. Bisa 200 miliar bunganya sangat murah di LPDB itu. Betul. Jadi ini bisa kita buat bisnis model. Sekali lagi memang pendekatan tadi ya, bisnis model sih penting. Ya kadang-kadang kan dalam kerja pemerintahan ya Kang Vicky, memang saya tahu bahwa ada banyak policy yang dilakukan oleh Kang Teten sebagai Menteri Koperasi dan UMKM gitu. Tapi butuh juga visual kan. Nah, M-Block, Post-Block ini salah satunya. Betul. Dan kalau dalam 2 tahun lagi nih sisa pemerintahan Pak Menteri, ada 1 atau 2 aja koperasi ya bentuk kayak gitu, itu bisa jadi legacy. Betul. Dari seorang Teten Mas Duki ya sebagai Menteri Koperasi. Mudah-mudahan tuh Kang. Jadi memang koperasi ini karena basicnya adalah anggota Kang Prabu, kita juga kan melihat ya, nggak bisa pemerintah juga intervensi lah gitu langsung gitu. Nah ini memang pilihan, apalagi juga pada saat pandemi kemarin kan gini, di semua lini bisnis itu pasti ada tanda kutip oknum, ada yang memang perkeluaran selalu ada dimanapun ya Kang Prabu. Termasuk di koperasi. Itu satu. Yang kedua juga pada saat pandemi ini kan challenging buat semua usaha, termasuk koperasi. Seperti kita tahu kan sekarang banyak sekali berita koperasi gagal bayar dan seterusnya pada anggotanya, ada beberapa lah. Tapi ini karena memang 2 sisi ini yang juga berat, sehingga karena pandemi ini ada beberapa fokus target tadi ya Kang Prabu, salah satunya kita bisa nggak buat piloting operasi yang besar sekaligus gitu. Ini mungkin fokusnya sedikit bergeser karena kita ngejagain dulu koperasi yang jumlahnya udah besar-besar ini tetap sehat melewati disrupsi pandemi ini, termasuk juga disrupsi digital, bisnis model baru, sehingga fundamentalnya lebih kuat lagi. Kemudian bisa selamat lah gitu ya bahasanya. Ini yang memang cukup challenging Kang Prabu di situasi pandemi ini ya. Banyak fokus akhirnya, dan anggaran juga di pemerintah kan di-refocusing, 1/3, setengah, ada 2/3 gitu kan, sisa hanya buat sehari-hari. Kang Prabu dulu sempat lah. Dulu kan Kang Prabu sempat juga di pemerintahan kan, yang dikena refocusing besar-besaran. Gak bisa sama swasta ya bareng-bareng gitu bikin kayak gitu kan, karena kan tadi itu ya, publik tuh butuh fisik ngeliat gitu. Harusnya bisa. Koperasi tahun depan itu akan kayak begini, masa depan tuh kayak begini. Gitu. Ya harusnya bisa Kang Prabu, harusnya bisa. Mudah-mudahan ya, karena memang kami di Kemenkop UKM ini sudah dibagi kamar sama Kang Teten. Jadi ada 3 staf khusus, 1 staf khusus ngurusin koperasi dan pembiayaan legalitas, 1 staf khusus urusan ekonomi kerakyatan, 1 saya gitu di ekonomi kreatif gitu, digitalisasi dan seterusnya, dan ya isu-isu teknologi gitu. Nah itu memang ada di tempatnya Pak Agus, staf khusus Pak Teten yang kaitannya koperasi. Dan juga ada deputi koperasi di sana. Tapi tadi memang sekarang ini cukup challenging sekali isu-isu terkait dengan koperasi-koperasi yang memang bermasalah pada saat pandemi. Saya dengar itu sih tentang masalah ini ya, cicilannya yang nggak
uang prestasi dan macam-macam gitu kan. Betul. Bahkan sampai pidana dan seterusnya ya, banyak sekali ya. Ada beberapa lah. Nggak perlu sebutkan satu persatu kasusnya. Tapi memang lumayan itu. Karena dananya besar kan. Ini koperasi ini kan bisa mengumpulkan dana masyarakat tanpa nggak perlu lewat proses OJK bahasanya gitu. Iya. Jadi pengawasannya di Kemenkop UKM gitu. Sedangkan Kemenkop UKM tadi saya bilang serba terbatas juga gitu ya. Kewenangan juga terbatas. Kewenangan terbatas. Tapi ini sudah ada satgasnya. Jadi sekaligus juga pendengar ini konspirasi Prabu, kalau memang ada yang jadi anggota koperasi apa segala macam bisa akses ke akun media sosialnya Kemenkop UKM. Ada di situ semua informasi. Ada semua informasi terkait dengan satgas, pelaporan dan hotline pelaporan dan seterusnya. Kita sih harapin ya, jadi koperasi itu dan UMKM itu naik kelas gitu. Nggak harus image-nya sederhana aja. Karena kan koperasi sebetulnya tidak harus kecil, tidak harus murah, tidak harus sederhana gitu ya, bisa jadi. Tidak harus tua-tua gitu. Tidak harus tua-tua gitu. Jadi nanti ukurannya kalau buat saya gampang, Kang Vicky. Kalau sampai Kang Vicky dan Pak Menteri nanti jadi menteri mobilnya ganti, dari Innova naik ke mobil sesungguhnya karena boleh mewah, itu berarti sudah berhasil. Iya, itu jadi challenging karena tadi 64 jutanya mikro juga Kang Prabu ya. Jadi waktu itu kan kita pernah wawancara Kang Teten kan. Iya. Waktu itu saya tanya, kenapa Pak Menteri kok pakai mobil Innova, mobil dinasnya gitu. Kan fasilitasnya lumayan dapatnya ya, Toyota Crown kalau tidak salah kan, sekelas menteri itu. Ya jawabannya Pak Menteri adalah yang saya layani adalah koperasi, UMKM yang memang masih sederhana, jadi saya harus menyesuaikan. Nah nanti kan kalau naik kelas kan pakai mobil betul beda. Juga ya Kang Prabu. Iya, jadi kasihan sama staf susnya harus ngikutin menterinya. Iya, kan? harus kadang-kadang malah mesti cari di bawahnya lagi kan, Pak Menteri udah Innova, kita harus di bawahnya kan gitu ya. Kadang kita suka malu kalau MNC kayak gini kan, aduh ketemu direktur pemerintahan mobilnya udah lebih top gitu kan, padahal kita kan eselon 1 juga loh sebenarnya Kang Prabu. Padahal kan dapat jatahnya lumayan ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kita curhat. Jadi curhat. Ya gitu sih kalau saya gampang. Kalau sampai ke sini terus saya lihat, wah beda di mobilnya. Tapi persoalannya juga Kang Prabu, kita punya menteri ini juga aktivis anti korupsi dan aktivis yang isu-isu sosial gitu ya. Memang kesehariannya sangat-sangat sederhana. Tapi itu kita belajar banget lah dari situ ya. Beliau selalu mengingatkan jangan lupa nanti mijit lift sendiri, bawa tas sendiri gitu kan, buka pintu sendiri. Setelah tidak menjabat. Jadi kita coba melatih itu sih Kang Prabu dari sekarang gitu. Dalam itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang lain di belakang aja gitu maksudnya. Jangan di kantor Kemenkop UKM. Oke, thank you banget Kang Vicky, Staf Sus Kementerian Koperasi dan UMKM. Siap gitu ya. Semoga sukses dan semua yang kita bicarakan juga bisa terrealisasi dalam waktu dekat dan publik bisa melihat bahwa koperasi dan UMKM di periodenya Pak Menteri Teten itu bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.